kau itu? Ibu dia, Pak Jaya. Tiap hari mereka ribut. Cekcok. Sumbernya dari kau. Kenapa sih kau nggak bisa tenang, lebih silent, lebih bisa menahan emosi? Kau nggak bisa satu hari, nggak bikin masalah, nggak bikin ribut. One day gitu loh. Jangan cari, Pak Togar, saya begini, karena anak IPS ya. Gua pastiin hari ini bakal jadi hari paling bersejarah dalam hidup lo, Dancer Boy. Lo akan bertekuk lutut di hadapan gue. Aku janji akan menangin pertandingan ini supaya masalah ibu kamu selesai ya, yang kerupuk kulit. Setelah ini, aku akan perbaikin hubungan kita dan gak akan pernah bohongin kamu lagi. Shell, bahkan lu denger Rifki dalam bahaya lu tetep gak peduli. Lu tetep gak mau ikut gua sama Rara. Lo kenapa jadi maksa gue sih? Kan Rifki gak butuh gue. Kalau dia butuh gue, dia pasti ngomong sendiri sama gue. Dia pasti telepon gue kah, atau ngomong di sekolah segala macam. Lagian selama ini dia gak pernah jujur sama gue. Bohong terus kan. Aigo, Shell, Opa Davin, udah dong jangan pada berantem gini. Shell, mendingan lo ikut kita yuk sekarang. Kita jalan dulu aja. Anak-anak tuh lagi nyari studio tempat Rifki sama Aldino tanding. Yuk kita bantuin mereka, Shell. Lo kenapa jadi maksa gue sih? Hah? Kalian berdua kalau mau pergi ya silahkan. Gue gak ada ngelarang. Kan selama ini Rifki jujur sama kalian, gak pernah sama gue. Iya kan? Lu mau masuk aja, Shell. Terserah lo. Yang penting jangan sampai nyesel kalau Rifki sampai kenapa-napa ya. Opa Davin. Opa Davin kok ngomongnya kayak gitu sih? Kalau Opa Davin ngomong kayak gitu, berarti Opa Davin tuh ngedoain yang jelek-jelek buat Rifki. Kan emang kenyataannya gitu, Ra. Kamu gak denger tadi? Lu gak denger, Shell? Aldino ngelakuin aksinya dengan ngubah lokasi pertandingannya. Dan sampai sekarang Rifki bahkan gak bisa dihubungin. Dan kita gak tahu sekarang di Rifki kenapa-napa. Diapain sama Aldino. Atau udah diapa-apain, ya kan? Dan asal lo tahu, Shell. Rifki ngelakuin ini semua, itu buat lo. Mas, gimana? Berapa lama lagi nih? Ini udah mau selesai kok, Pak. Bentar lagi, Pak. Aduh Mas, gimana ini? Pasti jalan macet banget. Kalau sampai mereka kasih tahu kita tempatnya dan kita nyampe ke sananya itu telat, gimana Mas? Aku nggak bisa maafin diri aku sendiri kalau terjadi apa-apa sama Rifki. Kamu tenang aja dulu, Mil ya. Aku tadi udah kabarin Farel. Ya semoga aja mereka lebih dulu nemuin Rifki, ya. Mas, yang aku takutin itu cuman Aldino, Mas. Apalagi kamu tahu sendiri kan, dia itu dapat dukungan penuh dari Madam Pretty. Dia pasti bisa semena-mena sama Rifki. Kalau Rifki kenapa-napa gimana, dia tuh sendirian, Mas. Ya, udah. Kamu coba tenangin diri kamu dulu. Aku yakin kok, Rifki pasti bisa bertahan sampai kita datang. Karena aku tahu kemampuan bela diri Rifki itu sangat cukup baik, ya. Agak cepat dikit ya, Mas. Hai guys, lagi pada ngapain nih? Oh, abis jatuh tertimpa tangga ya? Abis salah alamat, terus ban kempes? So sweet. So sad maksudku. Madam, lebih baik Madam Pretty kasih tahu saya di mana lokasi pertandingan Rifki dan Aldino. Atau saya akan melaporkan pada pihak berwajib karena kasus penganiayaan. Apa? Mas mau ngelaporin aku? Mau ngelaporin aku serius? Emang Mas ada buktinya? Enggak kan? Nggak punya bukti kok mau ngelaporin. Nggak bisa, yang ada aku yang laporin Mas. Karena ini namanya pencemaran nama baik. Mas udah nuduh-nuduh aku, tau nggak? Madam, saya akan cari bukti apapun dan akan menjebloskan Madam Pretty dan ponakannya itu
kalau sampai Rifki terjadi apa-apa. Udah ya selamat sana semangat untuk mencari ya mantan nggak terindahku. Aku cuma pengen tahu apa iya anak mas yang mas bangga-banggain itu si Rifki bisa ngalahin ponakanku, my mucho-mucho lovo, dan bisa mengangkat derajat pacarnya yang udah berantakan itu? Hah? Aduh, lagian aneh deh. Bukannya milih aku perempuan yang nyari sempurna, malah milih perempuan dari keluarga kriminal. Hei madam, kamu jangan macam-macam ya. Kamu ngomong. Kamu ngabisin energi aja kalau ngomong sama dia. Udah pergi sana, pergi. Emang mau pergi? Pergi. Emang mau Ayo, pergi? Pergi. Sana pergi. Ada habis-habis ya orang itu. Ya Pak, udah selesai Pak. Udah selesai, Mas. Makasih, Mas ya. Makasih ya Pak. Iya. Makasih ya. Ayo, Mas, apa jangan-jangan Madam Pretty itu mau ke tempat pertandingan ya? Gimana kalau kita ikutin aja? aku juga tadi kepikiran seperti itu. Ayo. Hoi, kenapa lu masih diem aja? Ayo tanding. Katanya lu mau menang kan dari gua? Ayo. Kenapa, ha? Lo udah gak sabar ya? Gue menyandang status sebagai pecundang. Iya. Dengar ya, gue mau kemenangan gue dilakuin secara adil. Nggak kayak lo sama teman-teman lo. Ini udah ngelakuin kecurangan pada saat festival band. Soal dinosaurus, soal itu masih aja lu bahas. Hah? Harusnya lu itu coba deh belajar ikhlas, belajar lapang dada, menerima kekalahan. Apalagi saat ini nih. Kalau lu kalah saat ini juga, gue takutnya lu nanti stres. Terserah lo mau ngomong apaan ya. Gue bakal pastiin lo akan nangis karena kalah. Wah, dibuka dulu. Pak Togar? Kok ada Pak Togar di sini? Aldino, ay macam mana sih pola pikir kau itu? Ibu dia, Pak Jaya, ay tiap hari mereka ribut, cekcok, sumbernya dari kau. Kenapa sih kau nggak bisa tenang, lebih silent, lebih bisa menahan emosi? Ah, kau nggak bisa satu hari nggak bikin masalah, nggak bikin ribut, one day gitu loh. Jangan cari, Pak Togar, saya begini karena anak IPS yang mancing kesabaran saya, Pak. Rifki nantangin saya duluan. Lagian kenapa sih Bapak nggak bisa ngasih peringatan ke Rifki juga? Pak, Bapak kelihatannya sangat ngebelain anak-anak IPS. Sama halnya dengan kasus pada saat anak IPS menang di festival band. Padahal udah jelas-jelas, Pak, kalau mereka melakukan kecurangan. Aldino dengar ya. Ibu dia sudah menjelaskan kepada kau secara detail, secara transparan. Tidak ada yang ditutup-tutupi maupun disimpan-simpan. Semua terbuka secara fair. Apa kau itu nggak paham juga? Kau cara... Udahlah Pak Togar. Saya paham banget. Kalau Budi ya juga pasti dibohongin kan? Apa Pak Togar sangat ngebelain anak-anak IPS karena Pak Togar bagian dari kabel band? Kau dengar Aldino? Zaga! Tata kerama kau. Zaga mulut kau, jangan ngomong sembarangan. Aku ini guru kau. Pak. Maaf Pak, kalau saya menyinggung perasaan Bapak. Tapi, kalau Bapak emang ngerasa, kalau Bapak nggak memihak sama anak-anak IPS, gimana kalau
Bapak ngebuktiin keadilan dengan cara mendukung pertandingan ini. Jujur ku bilang sama kau. Terus terang Bapak bilang, sebetulnya Bapak tidak setuju kalian bertanding. Bapak tidak setuju kalian bertinju.